Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas rahmat Allah, kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan presentasi bab 5, yaitu mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia di bidang sosial budaya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Wahyu Adi Ramadhani, absen 30 selaku moderator. Saya Vansius nomor absen 3. Saya Hamzah Darussalam, absen 11. Saya Najib Farahana, absen 18. Saya Rina Setiawati, absen 25. Saya Sheila Afita, absen 26. Saya Zahra Aldila, absen 34. Terdapat 3 pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok kami. Yang pertama, penjelasan ancaman di bidang sosial budaya. Yang kedua, contoh-contoh ancaman di bidang sosial budaya. Yang ketiga, cara penyelesaian ancaman-ancaman tersebut di bidang sosial budaya. Sebelumnya, apa sih itu bidang sosial budaya? Sosial budaya atau yang akrab disebut kebudayaan merupakan suatu tata nilai dalam masyarakat yang berasal dari pola pikir dan akal budi manusia-manusia yang hidup di dalamnya. Hasilnya berupa penciptaan akan beragam hal seperti kesenian, kepercayaan, maupun adat istiadat yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Penjelasan ancaman di bidang sosial budaya. Ya, tentunya memiliki kebudayaan masing-masing. Sama halnya dengan Indonesia. Namun saat ini, seiring dengan perkembangan zaman, sudah banyak kebudayaan lain yang masuk ke Indonesia. Entah budaya Barat, budaya Timur pun banyak yang sudah masuk ke Indonesia. Kini banyaknya orang yang mengikuti budaya luar dan bahkan budayanya sendiri, termasuk ke dalam ancaman di bidang atau fenomena yang dapat menghilangkan dan mengancam keberadaan kebudayaan yang merupakan ciri khas dari suatu daerah tertentu. Penyebab ancaman di bidang sosial budaya adalah kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, budaya penggolongan masyarakat berdasarkan kelas yang tidak sesuai dengan budaya timur. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tentang Hak Cipta Tahun 2002 Pasal 10. 1. Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, memegang hak cipta atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, dan karya seni lainnya. Ketiga, untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut pada orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang di peraturan pemerintah. UU 19 tahun 2016 pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau sekelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Yang kedua, contoh ancaman di bidang sosial budaya. Yang pertama ada ancaman dari dalam negeri, yaitu isu kemiskinan, isu kebodohan, isu keterbelakangan, isu ketidakadilan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Yang kedua ada ancaman dari luar negeri, yaitu yang pertama gaya hidup
konsumtif, seperti membeli banyak barang yang diinginkan, padahal sebenarnya tidak dibutuhkan. Yang kedua, sifat hedonisme yang memandang materi adalah segalanya dan menentukan kesuksesan di dalam kehidupan. Yang ketiga, sikap individualisme yang semakin mengikis perilaku gotong royong dan kepedulian antar masyarakat. Yang keempat, pergaulan bebas menyebabkan lunturnya nilai keagamaan yang memungkinkan terjadinya berbagai tindakan asusila. Dan yang terakhir, munculnya gejala westernisasi. Yang ketiga, ada penyelesaian ancaman di bidang sosial budaya. Penyelesaian ancaman di bidang sosial budaya yaitu 1. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diimbangi dengan senantiasa memperkuat iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memperkuat serta mendalami budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal. 3. Meningkatkan rasa nasionalisme dan memperkuat konsep Bhinneka Tunggal Ika di dalam pikiran serta mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menyaring budaya luar Indonesia menggunakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. 5. Mencintai kebudayaan Indonesia dengan ikut serta dalam kegiatan budaya. 6. Memperkenalkan budaya Indonesia ke orang luar maupun ke sesama rakyat Indonesia. Yang terakhir, membudayakan berbagai kegiatan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan, misalnya gotong royong. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Nah, sebelum ditutup, kami membuka sesi tanya jawab. Barangkali akan ada yang akan ingin ditanyakan, silakan. Saya ingin bertanya, Silakan pertanyaannya. bagaimana cara mengulangi budaya luar negeri yang tidak cocok dengan bangsa Indonesia? Saya izin menjawab pertanyaan dari Rina. Era globalisasi membuat budaya luar negeri dapat dengan mudah masuk Indonesia. Yang perlu kita lakukan adalah harus bijak dan tidak mudah terbawa oleh tren. Kita harus pandai menyaring mana budaya yang baik dan yang buruk. Kita dapat meniru budaya yang baik-baik seperti giat belajar, kerja keras dan lain-lain. Tapi kita harus menghindari budaya yang buruk seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, dan lain-lain. Baik, apakah sudah terjawab? Rina. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya izin bertanya, Silakan. apa dampak buruknya jika kita ikut-ikutan budaya luar negeri? Izin menjawab pertanyaan dari Teh Nazifa. Dampak buruknya jika kita ikut-ikutan budaya luar negeri yaitu memang mengikuti budaya luar negeri itu tidak selamanya buruk. Misalnya kita mengikuti budaya tepat waktu dari beberapa negara, itu baik dilakukan. Tapi mengikuti budaya dari luar negeri tanpa menyaring terlebih dahulu akan berdampak buruk di diri kita. Dampak buruknya adalah kita akan melupakan budaya kita sendiri. Budaya di Indonesia akan punah karena tidak ada orang yang mau melestarikan lagi. Baik, apakah sudah terjawab, Teh Nazifah? Siap, sudah. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau dicukupkan? Saya izin bertanya. Silakan. Sebutkan strategi menghadapi ancaman di bidang sosial budaya. Izin menjawab pertanyaan Teh Sheila. Strategi menghadapi ancaman di bidang sosial budaya adalah dengan 1. Berpegang teguh pada ideologi Pancasila, 2. Melakukan penyaringan terhadap budaya yang masuk ke Indonesia, 3. Memelihara dan menjaga keselarasan fundamental, yaitu hubungan dengan Tuhan, manusia, dan lingkungan, tradisi pendidikan dan kepemimpinan. Apakah terjawab, Teh Sheila? Mungkin Sudah bisa terjawab. diulang. Tadi nge-lag. Suaranya putus-putus. Izin menjawab pertanyaan Teh Sheila. Strategi menghadapi ancaman di bidang sosial budaya adalah dengan pertama, berpegang teguh pada ideologi Pancasila, 2. Melakukan penyaringan terhadap budaya yang masuk ke Indonesia, 3. Memelihara dan menjaga keselarasan fundamental yaitu hubungan dengan Tuhan, manusia, dan lingkungan,
terakhir meningkatkan persatuan dan kesatuan dengan perkembangan tradisi pendidikan dan kepemimpinan. Baik, apakah sudah jelas Teh Sheila? Sudah, terima kasih. Siap. Ada yang ingin bertanya lagi apa cukup? Cukup. Sepertinya cukup. Baik, kalau cukup. Sepertinya cukup, Kang. Oke. Baik, presentasi kali ini akan saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Teh. Terima kasih Kang Teh. Ya, sama-sama.